Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ويقينا. رب زدنا علما وفهما نبيا أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita ta'zimi dan yang kita cintai, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadiran mereka di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati, kami cintai, lagi kami ta'zimi Fadilatul Syekhana Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, hafizahullah wa ra'a wa kasarallahu amsala wa matta'ana Allah bituli hayati syarif. Amin rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi Habibana Al-Habib Haidar telah menyebutkan bahwasannya kita ketika mengaku umatnya Nabi Muhammad, pastilah kita ini ingin dicintai dan diakui oleh Nabi Muhammad. Beliau telah menyebutkan bagaimana kita untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak mencintai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah, ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah, kata Rasulullah, karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah anak cucuku, ahlul baitku, karena kecintaan kalian kepadaku. Kalau kalian cinta kepadaku, cintailah juga anak cucuku. Jangan sesekali di hati kita walaupun setitik daripada kebencian kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam salah satu riwayat, barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai setitik aja daripada kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mati dalam keadaan sujud di tengah-tengah Ka'bah, maka tempat yang pantas baginya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini sebaik-baik umat sebagaimana yang didasarkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat terdahulu. Bagaimana tidak? Bahkan nabi-nabi terdahulu pun teringin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Na'saihul Ibad, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitab Na'saihul Ibad, sesungguhnya di situ diceritakan bahwasannya Nabi Adam berkata, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Allah berikan 4 perkara kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada aku. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan maksiat, setiap hari melakukan maksiat, banyak sekali melakukan maksiat, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menerima taubat hamba tersebut. Akan tetapi kata Nabi Allah Adam, aku melakukan sedikit kekhilafan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatku selama beberapa tahun, sehingga mengeluarkanku daripada syurga. Selama 450 tahun
Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ketika Nabi Allah Adam sampai ke Makkahul Mukarramah. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun biwasilah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi Allah Adam, bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Maka Allah menjawab kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, aina arafta Muhammad walam ahlugahu, dari mana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka Nabi Allah Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakanku dan aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy, daripada arsy-Mu termaktub, tercatat di situ kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak mungkin ada nama yang disandingkan dengan namamu, melainkan nama tersebut adalah nama yang paling kau cintai ya Allah. Maka Allah menjawab, sodaqta ya Adam. Betul apa yang kau katakan wahai Adam. Jikalau engkau bertobat kepadaku dengan engkau bertawasul kepada kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku nerima taubatmu. Bagaimana? Luar biasa Nabi kita. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadirin, hadirat, dalam 24 jam berapa kali kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak terhitung. Mata kita tidak amanah dengan mata kita gunakan memandang yang haram. Telinga kita dengarkan daripada perkataan-perkataan yang hoaks. Mulut kita, lisan kita gunakan kepada mengunjing, mencaci maki orang, kita tidak amanat. Waktu demi waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah langsung menerima taubatnya dan mengampuni hamba tersebut. Tidak perlu kita, apakah pertanyaan kita, apakah kita ini harus taubat, harus pergi ke kota Mekah sebagaimana Nabi Allah Adam? Tidak. Kapanpun kita mau bertobat, dimanapun kita mau bertobat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan Allah menyukai daripada hamba-hamba yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa bersuci. Itu yang pertama, yang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Allah Adam tidak mendapatkannya. Yang kedua, ketika aku melakukan satu saja daripada sedikit dari kehilafan, yang mana semuanya Nabi itu maksum, terbebas dari segala dosa. Ketika aku melakukan satu kehilafan saja, Allah Subhanahu wa taala turunkan aku ke muka bumi dan Allah pisahkan aku bersama istriku Siti Hawa selama 450 tahun. Pertanyaannya, apakah kita ketika melakukan maksiat kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istri kita? Tidak, hadirin hadirat. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ketika aku melakukan kesalahan, kehilafan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada pakaianku. Sedangkan umat Nabi Muhammad sebaliknya, mereka bermaksiat tidak menggunakan pakaian, mereka berzina tidak menggunakan pakaian, namun Allah Subhanahu wa taala tidak lepas daripada pakaiannya. Allah tetap berikan pakaian, nikmat pakaian tersebut. Dan yang keempat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam. Aku melakukan satu kesalahan di syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Namun dengan aku melakukan satu kesalahan, Allah turunkan aku ke muka bumi. Akan tetapi umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Akan tetapi ketika dia bertobat, dia meninggal husnul khotimah, Allah angkat, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam. Beruntunglah kita hadirin hadirat yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Nabi Muhammad, Allah haramkan umat-umat terdahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan umat-umat Nabi Muhammad telah masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di sini bersama-sama merayakan daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid, beliau mengatakan di dalam kitab Dia Ulami, di Maulid Dia Ulami, di situ disebutkan wa karrir dzikra wasbi Muhammadin kaimatuziha 'anil qulub rana. Dengan kita mengulang-ulang menyebut akan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaimatuziha 'anil qulubir rana, dapat menghilangkan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Insya Allah kita yang hadir di sini mulai dari malam pertama kepada malam yang ke-35, insya Allah sampai malam penutupan, kita senantiasa istiqomah hadir Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala sifat penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, iri hati dan lain sebagainya. Berkat kita menyebut, selalu mengingat dan membaca daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam salah satu qasidahnya, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yudallil kurub, zawaga taubataka 'asi idza batatu, zawaga taubatak ya syari idza bata'ub, dza jam'ala syaka tughfarbuh jami'uz dzunub. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan di dalam salah satu qasidahnya, masyi kama ajma'il maulid yujallil kurub, tidak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulid ini. Yujallil kurub, pada ilah daripada perkumpulan maulid ini, yujallil kurub, menghilangkan dari segala kegunduhan hati, menghilangkan dari segala kesusahan hati. Zawaga taubatak yal 'asi idza batatub, dan di waktu pembacaan maulid itu, jika kita termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya idza batatub, apabila orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawaga taubatak ya syarid idza bataub, dan di waktu itu juga ketika seseorang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia hadir maulid tersebut ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang dengan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza jama' la syaktu farbuh jami'ul dzunub. Dan di waktu itu juga, yaitu di waktu pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan tidak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulid yang seperti ini. Dza jama' la syaktu farbu jami'uz dzunub. Dan di waktu pembacaan maulid itu juga, di majelis maulid itu juga, la syak, tidak diragukan lagi, tughfarbu jami'uz dzunub, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa orang yang menghadiri daripada majelis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami hanyalah hamba-Mu yang penuh dosa, hanya hamba-Mu yang berlumut daripada dosa dan kesalahan. Maka pada malam yang mulia ini kami berkumpul memperingati daripada maulid kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, terimalah taubat kami ya Allah, taubatan nasuha. Ya Allah, di antara kami yang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, pada ketika kami menghadiri majlis ini ya Allah, berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah semua hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Allah, tutuplah akhir hayat kami dengan husnul khatimah, dan kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti bersama para nabi dan rasul serta para syuhada wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. Lebih dan kurangnya Al-Faqir minta maaf, minta ampun kepada Allah dan kepada antum.